Di internet sekarang, banyak peraturan yang mengharuskan setiap postingan itu yang positif. Postingan sara, berbau kriminal, berbau kekejaman, itu secara otomatis di-take down sama pihak sosial medianya. Bukannya hacker, makanya lu menyalahkan netizen ono, netizen ini, tapi lu sendiri tidak paham dengan sistem sosial media. Yo, what's good? Welcome back to Kamar Ciri. Geng, gue udah lama banget gak ngepost video di channel ini. Sorry banget karena ada beberapa hal yang harus gue kerjakan. Jadi gue agak sedikit sibuk beberapa bulan ini. Terus, tiba-tiba ada sebuah kejadian yang bener-bener bikin gue itu gak habis pikir. Persoalan kucing. Ini merupakan sebuah kejadian seorang pria, tapi gak seorang sih, ada beberapa. Mereka itu di video itu tuh terlihat kayak sedang meracuni seekor kucing sampai kucing itu meninggal gitu. Tapi gue gak mau ngebahas soal proses atau kejadian ketika mereka meracuni kucing itu. Tapi gue mau membahas video mereka mengklarifikasi. Karena ada beberapa keanehan dari statement-statement yang mereka utarakan menurut gue nih. Kita nonton dulu sampai habis. Dan setelah itu gue bakal nge-pause videonya dan gue bakal react. Buat lo semua yang gak ngerti reaction itu apa, gak usah komen soal ngebacot nih, ngapain di cut-cut. Karena di sini gue akan mengutarakan pendapat gue tentang apa yang kita bahas hari ini, gitu. Oke? Langsung aja. Sama dengan saya, Azam_Cancer, pembunuh kucing yang tak berdosa dengan minuman ciu ya, yang beredar ya gitu ya. Ini ada Serenggi, saksi mata yang ada di lokasi pada waktu itu, dan dia adalah Lencong, pernah memiliki kucing tapi gak dibunuh. Nah, ini aku mau klarifikasi serta mau curhat. Yang pertama gini, ini ada yang aneh. Yang pertama, kita itu sebenarnya datang ke tempat temen mau ngejak ngopi, namanya Karmin. Nah, dia itu lagi liatin kucing. Aku tanya, kita tanya pada waktu itu, kenapa kucing? Katanya keracunan. Nah, kucingnya ini katanya kan itu keracunan, habis makan tikusnya itu ternyata habis keracunan makan jebakan dari tetangga. Jadi ada sisa racun yang ada dalam kucing. Nah, habis itu kita berinisiasi untuk nyari S3 kelapa muda. Yang dikira itu adalah ciu sama netizen. Kan gitu. Nggak dikira. Kan aku melihatnya ciu. Nggak dikira. Jadi aku itu melihat realitas itu pengen suatu caption yang sangat bertolak belakang dengan realitas untuk mengetes gimana respon netizen, apakah dia langsung percaya dengan caption yang tidak masuk akal sebetulnya. Lu siapa ya? Karena kan Lu lembaga kalau survei. ciu sama keracunan beda kan. Kalau kucing kasih ciu kan pasti efeknya beda gitu loh. Nggak mungkin kayak jadi sama deh, orang keracunan sama orang mabuk kan beda. Kalau orang mabuk kan gini, tapi kalau keracunan kan gemetar gitu kan. Dan gak mungkin juga kita ngasih ciu ke kucing anggora. Pertama, kucing anggora itu mahal, kita orang miskin, kan kayak gitu ya. Terus buat apa gitu loh? Terus buat apa gitu? Itu sangat gak masuk akal, karena captionnya sengaja gak masuk akal. Supaya mengetes, ini sebenarnya netizen ini langsung ditelan mentah-mentah caption yang tidak masuk akal dengan video tersebut, atau ada klarifikasi, atau langsung sudah bisa menduga bahwasanya ini bohongan, ini gak mungkin ciu. Ternyata mayoritas netizen itu jatuh ke pertama tadi, langsung menjatuhi pembunuh kucing gak berdosa pakai ciu. Masku gini bro, pertama, kucing ini bukan punya aku gitu, ya kan? Dan aku sama sekali gak megah. Dan di kubur itu, kuburannya kita bedah tadi karena banyak netizen minta klarifikasi. Tapi setelah kita klarifikasi, mereka gak percaya bro. Mereka gak percaya dengan penjelasanku. Padahal kita udah kuburannya kita bedah, kita gali. Ini loh ada kucing dan ini ada tikus yang mati karena tadi. Tapi mereka tetap gak percaya. Padahal mereka sendiri yang meminta untuk aku bikin video. Makanya aku bikin video ini untuk aku upload di YouTube supaya netizen itu tidak menghubungi aku satu persatu, karena aku membalasnya lama karena banyak. Jadi langsung nanti cek di YouTube aja
ngomong langsung aja datang ke rumahku, kita sangat welcome karena kita merasa sebetulnya nggak bersalah itu tadi. Nggak bersalah, oke. Aneh aja gitu. Dan Lu yang aneh. kata netizen itu justru lucu, mereka nggak percaya. Wah, nggak mungkin air kelapa, warnanya biru. Padahal putih. Padahal nggak ada warnanya, bro. Dan sebenarnya caption sama videonya itu Gak bisa lo jadiin alasan warna biru, itu putih. kenyataan gitu loh. Ntar gue jelasin. Tolak belakang kan kenyataannya. Jadi kan gini kan sebenarnya, gue juga bingung sih sama netizen yang gitu minta klarifikasi tapi nggak menerima klarifikasi tersebut. Ya jelas dong. Bahkan si ini tadi story IG-nya ada yang ngehack, dihapus. Ada yang Kan belum nge-hack. ada 24 jam itu. Oke. Oh, udah nggak ada kan gitu. Berarti kan sama hacker udah dihapus. Hacker Nanti bro. jangan-jangan kalau klarifikasi ini diupload ke IG, nanti jangan-jangan sama si netizen juga dihapus juga. Apa gunanya klarifikasi kalau Gak lah. habis di post dihapus, kan nggak ada gunanya juga. Makanya kita berinisiasi untuk ngupload video ini nanti ke YouTube ya baru-baru. Karena pada waktu di TKP itu bukan hanya saya sendiri, justru saya sendiri nggak megang sama sekali kucingnya, cuma ngerekam. Di situ ada 6 orang, ngerekam. 6 orang, lebih dari 6 orang. Karena ada orang tuanya si Karmin tadi yang memiliki kucing kayak gitu. Dan nggak mungkin juga si angguran diracun pakai ciki itu nggak mungkin, karena dijual tuh harganya lumayan buat ngopi gitu. Dan Buat ngopi. ya itu tadi, karena ada hacker yang nge-hack, tahu-tahu statusku hilang, tahu-tahu bermunculan akun-akun hoax ya, akun-akun hoax Ini orang yang memakai namaku, makanya aku berinisiasi untuk bikin kurang video informasi, menggoblok-goblokin netizen. Ada beberapa netizen yang lucu juga gitu, lucu juga ini. Tahu-tahu entah mereka dapat nomorku dari mana, entah dia dapat kontakku dari mana, dia keren, dia cerdas, dia mengatakan bahwasanya hati-hati kamu, aku laporin ke Art Coffee supaya kamu dipecat kerja. Kan Art Coffee punya aku. Ya. Nah, ini kan menandakan bahwasannya netizen nggak tahu. Nah, Nggak ada klarifikasi. seharusnya Ya. Iya itu kan? lo udah mendapatkan jawaban dari Seolah-olah perbuatan lo ini sebenarnya bro. Wah, Cuman iya, ada, belum tau lah ya, lo Belum menganggap tahu. diri lo Belum pinter tahu, tapi belum tanya siapa aku, itu belum tanya. belum Dan tahu lagi yang gimana. kedua, aku jelasin kok klarifikasi yang bener-bener real, nggak ada aku unsur bohong, itu nggak ada. Aku jelasin bahwasanya itu air degan. Aku sengaja memasang caption itu yang bertolak belakang dengan realita, yang bener-bener nggak masuk akal memang. Untuk ngetes netizen kira-kira langsung percaya diterang mentah-mentah atau klarifikasi atau udah tahu menduga bahwasanya itu nggak mungkin kayak gitu. Nah ternyata udah aku klarifikasi bahwasanya itu air kelapa. Netizen ada yang ngomong nggak mungkin air kelapa itu warnanya biru, kan itu bening warnanya. Videonya masih dan itu bening. Dan di Instagram video itu udah terhapus, nggak tahu yang ngaruh siapa. Dan juga yang kedua ada katanya seorang dokter hewan, Kak, kalau misal namanya keracunan itu berbusa. Kalau nggak berbusa itu pasti minuman keras. Gini, namanya keracunan itu memang ada yang berbusa, tapi ada juga yang enggak. Yang ngomong dokter hewan, tapi dia lebih tahu dari dokter hewan. Anjir, gunanya kuliah. Ada yang bisa kejang-kejang Buat doang. apa? Gitu. Kalau tukang kopi lebih tahu daripada dokter. Ini apa efeknya? Ada yang ada di organ dalamnya, kita nggak tahu efeknya. Iya, Bang. Racun itu kayak gimana kan macam-macam. Nggak cuma berbusa doang mulutnya. Emang kayak di sinetron keracunan semua berbusa? Kan enggak kan? Iya bang, iya. Enggak. Dan kamu tadi pernah punya kucing Tuh, kan? pakai topi soto nih. Nah, cerita gimana itu keracunan, gimana bisa mati gitu? ya dulu saya pernah kucing itu ya. Iya bang, pernah pelihara kucing terus kenapa ya? Bentar, ada pengamen sih. Oh, Udah oke. pernah ya? Cut. Sekarang gue mau mengutarakan opini atau kesimpulan. Turun. Wait, gue ambil kucing gue dulu. Ini geng, ini kucing gue, namanya Popo. Ada yang tega buat ngeracunin kucing selucu ini. Ini ya. Gimana dong nih? Jadi lagi bikin konten, kamu deket diri. Aduh, ya udah deh, gini ya. Oke. Gak apa-apa ya, gue sambil ngambil dia tidur deket gue. Sekarang gue mau ngeplay lagi nih video. Tapi setiap kata per kata yang dia ucapkan, yang menurut gue agak sedikit nggak sesuai dengan pemahaman gue, kita bedah satu persatu kata per kata yang mereka ucapkan. Oke? Let's go. Sama
yang tak berdosa dengan minuman ciu ya, yang beredar ya gitu ya. Oke, dari awalnya aja lu udah bisa lihat ya cara dia ngomong. Lu bisa lihat dia ngangkat alis, saya Azam gitu kan, pembunuh kucing gitu. Ada penekanan di sana. Gini, di mana-mana orang tuh klarifikasi itu kalau emang sudah mengaku bersalah gitu ya. Ya lu bersikap layaknya orang meminta maaf gitu, bukannya kayak gini kan ini kayak sarkas gitu, seolah-olah pengen nantangin balik gitu. Oke, kita lanjutin ya. Ada Serenggi, saksi mata yang ada di lokasi pada waktu itu, dan dia adalah Lencong. Pernah memiliki kucing, tapi gak dibunuh. Nah, ini aku mau klarifikasi serta mau curhat. Yang pertama gini, ini ada yang aneh. Yang pertama, kita itu sebenarnya datang ke tempat temen mau ngopi, namanya Karmi. Nah, dia itu lagi liatin kucing. Kita tanya pada waktu itu, kenapa kucing katanya keracunan? Nah, kucingnya ini katanya Karmi itu keracunan. Habis makan tikusnya itu ternyata habis keracunan makan jebakan dari tetangga. Jadi ada sisa racunnya ada dalam kucing. Nah, habis itu kita berinisiasi untuk cari S3. Berinisiatif. Oke. Yang dikira itu adalah ciu sama netizen. Kan gitu ceritanya. Karena Bro, ini temannya bilang yang dikira adalah ciu. Men, gak ada yang mengira itu ciu itu apa. Tapi temen lu yang baju putih yang di tengah ini nih sebagai perekam, dia sendiri yang menyebutkan kalau itu ciu. Jadi tidak ada yang orang yang menerka-nerka, yang mengira-ngira, enggak. Temen lu nih yang membuat isu dan menggiring opini kalau itu adalah ciu gitu. Jadi buat lu ini yang pakai topi, yang ngomongnya seolah-olah lu udah paling bener nih di sini, lu mending koreksi lagi deh kata-kata lu. Next. ciu. Jadi aku itu melihat realitas itu pengen suatu caption yang sangat bertolak belakang dengan realitas. Untuk mengetes gaya lu kayak gimana respon ilmuwan. netizen, apakah dia langsung percaya dengan caption yang tidak masuk akal sebetulnya kalau Mengetes. di logika. Tidak masuk akal dengan logika. Oke. Sebenarnya kalau ciu sama keracunan beda kan. Oke, bentar. Ini gue bahas dulu ya. Dia bilang tadi dia tuh pengen mengetes gitu sesuatu hal yang berbeda dengan realitas katanya. Ini orang udah kayak lembaga survei dari lab mana gitu ya gaya ngomongnya ya. Terus dia bilang sesuatu yang tidak masuk akal. Menurut gua, ciu dikasih ke kucing sampai kucing mati itu adalah sebuah hal yang masuk akal. Menurut gua bisa aja terjadi. Depends on siapa yang melakukan. Apakah itu orang normal? Nggak mungkin ya kan? Kalau itu orang kurang waras mungkin aja. Jadi itu ada yang caption yang lo buat itu adalah sesuatu yang masuk akal. Mungkin kata-kata yang lebih tepat yang bisa lo pilih, lo membuat caption yang tidak manusiawi gitu. Mungkin lebih tepatnya mungkin yang dimaksud sama dia itu kali ya. Hal yang tidak masuk akal tuh misalkan kayak lo nyokokin kucing dari pakai air dari alam gaib. Nah, itu hal yang tidak masuk akal gitu. Tapi kalau ciu itu kan mudah didapat di warung ada. Lu cokokin ke kucing, itu ada hal yang masuk akal. Sangat mudah menggiring opini orang untuk mempercayai apa yang lu buat. Gitu. Terus dia bilang dia pengen ngetes katanya. Sekarang gue tanya sama lu bro, setiap orang berbuat sesuatu dia akan berpikir panjang, goalsnya apa gitu. Kayak gue misalkan gini, gue bikin reaction ini, gue udah berpikir panjang nih, goalsnya apa, efeknya apa, gue udah berpikir, oh efeknya nanti ya setidaknya gue mengedukasikan teman-teman bahwasanya hal ini adalah hal negatif, itu goalsnya buat gue. Nah, lu ngetes netizen, membuat sebuah isu yang menggiring opini orang lain, untuk apa? Biar heboh, biar lu viral, buat apa? Lu jangan menyalahkan ada yang aneh, netizen tidak bla 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 bla, lah lu sendiri bro yang bikin isu gitu. Oke, kita lanjutin ya. Kucing kasih ciu kan pasti Aku. efeknya beda gitu loh. Nggak mungkin kayak Jadi sama deh, orang keracunan sama orang mabuk kan beda. Kalau orang mabuk kan gini, tapi Tuh. kalau keracunan kan gemetar gitu kan. Tuh. Dan gak mungkin juga kita ngasih ciu ke kucing anggora. Tuh. Pertama kucing anggora itu mahal. Tuh. Kita orang miskin, Tuh. kayak gitu. Oke, ini gue jelasin lagi. Oke, sorry nih banyak banget yang gue cut nih kalau lu bete sama tontonan gue, nggak apa-apa, lu skip aja nggak apa-apa. Tapi di sini gue pengen jelasin. Kata dia ini udah di sini dia udah mulai agak sotoy nih soal efek yang terjadi ketika seekor kucing tuh dicekokin minuman keras. Sekarang gini bro, kita makhluk hidup itu punya sistem antibody, sistem imunitas yang berbeda-beda men. Belum tentu apa yang lo lakukan ke manusia itu sama terjadi pada hewan. Lo cokokin miras kepada manusia, mungkin manusia mabuk, tapi kepada hewan ya bisa jadi dia langsung mati, bisa jadi dia mabuk juga, kita kan nggak tahu. Gue contohin aja men, kita nggak usah ngomong miras, coklat bro.
coklat buat manusia itu enak, tapi kalau lu kasih coklat ke anjing itu bisa menjadi racun. Karena di dalam itu ada zat yang sama kandungannya tuh kayak kafein gitu. Masih kurang yakin, lu bisa cek Google, lu cek bahayanya coklat buat anjing gitu. Nah di situ aja itu kita udah bisa ngambil kesimpulan bahwasanya setiap apa yang berefek bagi manusia belum tentu sama efeknya buat hewan juga. Jadi lu jangan sotoy perihal itu gitu. Terus dia bilang juga, buat apa kita ngeracunin kucing Anggora? Kita kan orang miskin ya. Siapa yang tahu kalau lu orang miskin? Emang setelah lu bikin video itu kita tahu status sosial lu seperti apa. Bisa aja lu ngelakuin itu karena emang lu psycho, kan nggak tahu. Lu kan lu sendiri yang membuat isu itu sehingga orang beropini bahwa itu benar gitu kan. Oke, next. Terus buat apa gitu loh? Terus buat apa gitu? Itu sangat gak masuk akal. Karena captionnya sengaja gak masuk akal supaya mengetes ini sebenarnya. Siapa yang tahu lu sengaja, bro? Langsung diterang mentah-mentah. Caption yang tidak masuk akal dengan video tersebut, atau ada klarifikasi, atau langsung sudah bisa menduga bahwasanya ini bohongan, ini gak mungkin ciu. Ternyata mayoritas netizen itu jatuh ke pertama tadi, langsung menjatuhi pemburu kucing gak berdosa pakai ciu. Masuk gini bro. Oke. Lu gak bisa menyamakan isi kepala lu sama semua orang, gila. Lu jangan merasa kalau lu itu orang yang paling punya positive thinking terhadap orang lain tuh nggak ada, bro. Gue yakin kalau dibalik nih, kalau netizen yang melakukan hal yang lu lakukan, terus lu menjadi di pihak netizen gitu ya, di posisinya netizen, lu akan berpikir hal negatif juga. Lu nggak mungkin positive thinking, gila. Lu udah mengakui kalau di situ lu meracuni kucing, terus tiba-tiba oh enggak kok, dia nggak ngeracunin, pasti gue yakin dia cuma bercanda. Nggak mungkin, men. Karena di situ ada bukti visual kucingnya mati. Kalau lu cuman bikin tulisan gue habis ngeracuni kucing, kucingnya mati pakai ciu, iya orang mungkin masih ya elah nopik sama dengan hoak kan, bisa aja orang bilang ngomong gitu. Tapi itu ada video kucingnya die, bro. Mikir, bro, pakai dengkul. Pertama, kucing ini bukan punya aku. Siapa yang tahu, bro? Dan aku sama sih nggak megah. Dan di kubur itu, kuburannya kita bedah tadi karena banyak netizen minta klarifikasi. Tapi setelah kita klarifikasi mereka nggak percaya. Iyalah, mereka nggak percaya dengan penjelasanku. Padahal kita udah kuburannya kita bedah, kita gali. Ini loh ada kucing dan ini ada tikus yang mati karena itu tadi. Tapi mereka tetap nggak percaya. Padahal mereka sendiri yang meminta untuk aku bikin video. Makanya aku bikin video ini untuk aku upload di YouTube supaya netizen cak nih orang ya menghubungi aku satu persatu. Dia berharap mudah membuat sesuatu, mudah cek di juga aja. Dalam mempertanggungjawabkannya, enggak gitu. Pengen ketemu langsung aja datang ke rumahku, kita sangat welcome karena kita merasa sebetulnya nggak bersalah itu tadi. Karena memang aneh aja. Aneh. Dan kata netizen tuh justru lucu, mereka nggak percaya. Wah, nggak mungkin air kelapa, warnanya biru, padahal putih. Padahal nggak ada warnanya, bro. Dan sebenarnya caption sama videonya itu jauh berbeda. Maksudnya diulang lagi. Kenyataan gitu loh. Oke, gini. Dia kayak mempersalahkan netizen. Ini adalah hal yang aneh gitu ya katanya ya. Tadi apa sih? Coba gua agak ulang dikit ya. Nah, kita merasa sebetulnya nggak bersalah. Nah, dia bilang kita merasa sebetulnya kita nggak bersalah. Bro, oke, kalau misalkan nih setelah lo membuktikan gitu kan, lo membuktikan bahwasanya memang ternyata lo di situ memang tidak membunuh si kucingnya, lo tidak meracuni si kucingnya, it's okay, kita close case soal itu, soal lo membunuh kucing. Oke, misalkan lo udah terbukti lo nggak ini, tapi ada hal lain yang harus lo pertanggungjawabkan. Lo tidak bisa lo bilang kalau saya tidak bersalah, bro. Lo udah menyalakan api, bro. Lo udah ngundang warga, itu. Lo udah ngundang warga, lo harus tahu cara membubarkan. Yang harus lo pertanggungjawabkan bukan soal si kucing mati lagi, tapi soal isu yang lo bikin. Jadi lo jangan berharap kayak semua orang itu paham apa yang ada di otak lo. Enggak, men. Kita memang sama-sama makan nasi, tapi perkembangan otak kita berbeda, bro. Lanjut. Karena memang aneh aja. Oh, dan tadi. Kata netizen tuh justru lucu, mereka nggak percaya. Wah, nggak mungkin air kelapa, warnanya biru, padahal putih. Justru kalau makan itu warnanya putih lebih parah, bro, karena warna ciu kan putih. Nih gue tampilin nih warna ciu. Dari segi kenyataan tuh. bertolak belakang kan kenyataannya. Jadi kan gini
gue juga bingung sih sama netizen yang si Sotoy minta klarifikasi tapi nggak menerima klarifikasi tersebut. Ya iyalah, nggak semua hal itu harus diterima mentah-mentah bro. Ini tadi kayak kata lu story IG-nya ada yang nge-hack, dihapus kan belum ada 24 jam itu. Kok udah nggak ada kan gitu, berarti kan sama hacker udah dihapus. Nih. Nah nanti jangan-jangan kalau klarifikasi. Nih, sebelum dia sambung ya. Ini adalah orang yang tidak punya ilmu pengetahuan atau yang tidak punya knowledge yang cukup soal sosial media, lalu berbuat semena-mena di sosial media. Ini contohnya orangnya nih. Makanya lu ketika lu mendaftar sebuah akun sosial media, lu baca dulu tuh syarat dan ketentuan, TNC-nya itu. Lu harus baca, jangan langsung lu main konfirmasi. Jadi lu ada tulisan accept itu, tanda konfirmasi itu tandanya lu tuh kayak tanda tangan elektronik gitu. Itu artinya lu menyetujui peraturan yang ada di situ. Nah, lain kali kalau lu masih kurang paham dengan peraturan yang ada di sosial media, di dunia internet, lu baca aja itu, walaupun itu panjang, walaupun itu membosankan, lu baca biar lu paham bro. Nih ya, buat yang pakai topi yang bilang ada hacker. Gue pengen ketawa tapi ada emosi nih gue nih. Men, di internet sekarang banyak peraturan yang mengharuskan setiap postingan itu yang positif. Postingan sara, berbau kriminal, berbau kekejaman, darah dan lain-lain, itu secara otomatis di take down sama pihak sosial medianya, bukannya hacker. Makanya lu menyalahkan netizen ono, netizen ini, tapi lu sendiri tidak paham dengan sistem sosial media. Inilah yang disebut dengan telepon pintar digunakan oleh orang bodoh. Ini kayak gini nih. Oke, kita lanjutin ya. Ini pakai topi sotoy banget sumpah. Ini diupload ke IG. Nanti jangan-jangan sama si netizen juga dihapus juga. Buset, nggak ada. Kalau klarifikasi lu seperti ini nggak akan ada yang hapus, nggak akan di-report juga, malah di-repost gila. Kita berinisiasi untuk ngupload video ini nanti ke YouTube ya bareng-bareng. Karena pada waktu di TKP itu bukan hanya saya sendiri, justru saya sendiri nggak megang sama sekali kucingnya. Justru karena lu nggak megang. Itu ada 6 orang. Gitu. Ya. Orang lebih dari 6 orang. Oke. Karena ada orang tuanya si Karmin tadi yang. Oke, whatever siapa dia. Dan nggak mungkin juga si angguran diracun pakai cini itu nggak mungkin, karena dijual tuh harganya lumayan buat ngopi gitu. Mungkin aja kalau lu gila, kan? Tadi karena ada hacker yang nge-hack, tahu-tahu kan? hilang, tahu-tahu bermunculan akun-akun hoax ya, akun-akun hoax yang memakai namaku, makanya aku berinisiasi untuk bikin video ini tadi. Terus gila. ada beberapa netizen yang lucu juga gitu. Lucu juga ini. Lu yang lucu bro. Tahu-tahu entah mereka dapat nomorku dari mana, entah dia dapat kontakku dari mana, dia keren, dia cerdas, dia mengatakan bahwa keren, dia cerdas. Hati-hati kamu, aku laporin ke Art Coffee supaya kamu dipecat kerja. Kan Art Coffee punya aku. Iya sih. Nah, ini kan menandakan bahwasanya netizen kocak sih. tahu. Gak ada klarifikasi. Iya kan? Langsung seolah-olah mau waris, padahal dia belum tahu. Bener-bener belum tanya siapa aku, itu belum tanya. Gunanya apa nanya lu siapa bro? Aku jelas. Orang cuma peduli soal kelakuan lu. Bener-bener real, gak ada aku unsur bohong, itu gak ada. Aku jelasin bahwasanya itu air degan. Aku sengaja memasang caption itu yang bertolak belakang dengan realita. Gak ada unsur bohong lah, itu bohongnya. Postingan lu itu bohong kalau memang itu bukan air ciu. Langsung percaya ditelan mentah-mentah atau klarifikasi atau udah tahu menduga bahwasanya itu gak mungkin kayak gitu. Nah, ternyata udah aku klarifikasi bahwasanya itu air kelapa. Netizen ada yang ngomong gak mungkin air kelapa itu warnanya biru, kan itu diulang bening. Lagi ya videonya masih dan itu bening. Dan justru kalau bening malah lu lebih salah karena itu lebih mirip banget sama air ciu gitu. Ada katanya seorang dokter hewan, Kak, kalau misal namanya keracunan itu berbusa. Kalau nggak berbusa itu pasti minuman keras. Gini, namanya keracunan itu memang ada yang berbusa, tapi ada juga yang enggak. Pinteran lu sama dokter. Ada yang keracunan itu bisa muntah darah, ada yang bisa kejang-kejang doang kan gitu. Disantet kali mas muntah darah. Ini apa efeknya? Ada yang ada di organ dalamnya, kita nggak tahu efeknya. Sotoy lu. Racun itu kayak gimana, kan macam-macam. Nggak cuma berbusa. Gila nih orang bertiga sumpah dah. Kayak di sinetron keracunan semua berbusa, kan enggak kan? Enggak. Dan kamu sendiri pernah punya kucing kan? Pernah. Nah, terus kenapa kalau gimana itu keracunan gimana bisa mati? Ya, dulu saya pernah kucing itu ya. Iya mas ya. Oke, stop. Oke, kesimpulan gue di sini adalah lu mengaku lu memang tidak meracuni si kucingnya.
Oke, sedikit gue bisa percaya karena gini bro, di dunia ini alat yang sudah tercipta adalah alat yang bisa menangkap suara dan alat yang bisa menangkap visual gitu kan. Nah, yang belum tercipta itu adalah alat yang menangkap bau. Mungkin kalau alat itu udah ada, video lo ini nggak akan menjadi kasus. Karena kenapa? Orang bisa membedakan dari video itu, oh ini bau kelapa, oh ini bau ciu gitu. Tapi justru harusnya lo orang yang pintar. Kalau lo merasa pintar, lo berpikir bahwasanya warna air kelapa dan warna air ciu itu hampir mirip, apalagi video lo itu lagi di suasana malam gitu. Jadi ketika lo menggiring opini orang bahwasanya itu ciu dan ya udah semua orang percaya itu ciu. Terbukti kan, lo bisa baca komen-komen di Instagram lo. Emang ada dari 2000, 1000, 3000 komen di Instagram lo itu yang menganggap kalau itu bukan ciu. Nggak ada kan, semuanya menganggap itu ciu. Itu artinya lo berhasil menggiring opini orang. Ya 1000 orang itu aja bisa mengira itu ciu, berarti kan yang sakit otak lo bro. Oke bro, cukup sampai di sini dulu video Kamar Jerry episode kali ini. Jangan lupa buat kalian semua follow Instagram gua, subscribe channel ini, dan tinggalkan komentar kalian di bawah. Oke? See you guys, Kamar Jerry.